Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Cerita Untungs. Teman-teman suka takut gak sih kalau mendengarkan tentang kematian? Sudahkah kita siap dalam menghadapi hal itu? Nah, hal ini yang pernah dirasakan Ustadz Edi Susanto. Beliau pernah mengalami mati suri 2 kali. Ada yang berbisik sama saya, Mas Ari. Ada yang berbisik, bisiknya begini. Edi, waktunya kamu sudah di dunia sudah habis. Ustadz Edi juga akan membagi cerita saat mengalami mati suri dan hikmah apa yang beliau ambil sehingga kini memiliki pesantren Al-Quran. Penasaran apa saja yang dilihat beliau saat mati suri? Yuk kita simak cerita lengkapnya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pernah nggak ngerasain meninggal? Ya belum pernah lah, karena masih hidup. Tapi, apakah teman-teman ada yang pernah merasakan seperti apa sih rasanya mati suri? Nah, sekarang ini teman-teman semuanya, sebenarnya kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekarang ini. Tapi sebelumnya, daripada penasaran, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan nggak usah ragu-ragu kalau merasa obrolan kita bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Oke, langsung saja bersama kita ada seorang motivator, ustadz juga, yang sekarang juga memiliki pesantren MQ, yaitu motivator Quran, yaitu Ustadz Edi Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kedatangannya ke tempat kami nih saat ini. Sama-sama. Lokasi tinggal di Ciampea, Bogor. Ciampea ya, Ciampea lumayan juga tuh perjalanan ke sini. Tapi beliau juga anak motor. Nah Ustadz, ini apa namanya, dapat info. Saya dapat info sebuah cerita yang menurut saya ini mind blowing juga nih. Katanya, kalau nggak salah nih Ustadz ya, Ustadz sempat merasakan yang namanya mati suri. Ini kejadian apakah benar Ustadz? Ya, betul Mas Ari. 2 kali malahan. 2 kali. Ini kejadian tahun berapa Ustadz? Di tahun 2016 dan 2017. 2016, 2017. Ya. Itu karena ada kejadian khusus gitu? Tidak ada. Kecelakaan atau Tidak apa? ada. Tiba-tiba mati suri aja gitu? Ya di kamar saat itu saya sedang mengerjakan sesuatu, pas duduk, kejadiannya di situ. Lagi duduk? Ya, lagi duduk. Bukan lagi tidur? Bukan. Lagi duduk. Oh, gimana apa namanya kronologisnya? Baik, ceritanya begini Mas Ari. Saya lagi ngerjain sesuatu, nulis-nulis dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke kamar, saya duduk di situ. Nah, disitulah ada yang berbisik sama saya Mas Ari. Ada yang berbisik, bisiknya begini. Edi, waktunya kamu sudah di dunia sudah habis. Ini hari terakhir hidupmu, begitu. Saya yakin itu bukan jin ya. Saya yakin, wallahu a'lam lah. Intinya saya yakin ini bukan jin lah. Sehingga ketika saya mendengar suara seperti itu, saya itu tidak berdaya. Mau teriak, mau ngomong, mau minta tolong ke siapa, itu tidak bisa. Tidak bisa, sehingga tiba-tiba saya itu melihat badan saya itu sudah kaku. Ya, kaku. Itu. Jadi ketika tiba-tiba kayak orang ngerep-repan atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya bukan kayak orang ngerep-repan Mas Ari. Sebenarnya ada proses di situ, ya. Ada proses itu di situ. Ada yang namanya proses sakaratul maut tetap ada. Yang maksud saya tiba-tiba itu ketika ruh ditarik itu kerasa. Setelah ditarik itu, ruh itu kan keluar. Gitu. Jadi proses bagaimana sakaratul maut itu yang saya rasakan itu dari kaki. Ya Allah. Ditarik dari kaki. Dan rasa sakitnya itu, sakaratul maut itu seperti badan kita ditebas atau diiris-iris dengan ratusan pedang. Ya Allah. Atau ini kan Idul Adha nih. Ya kita bayangin saja kambing itu dikulitin hidup-hidup. Allah. Ditarik semua kulitnya itu rasanya seperti itu. Atau kita seperti parut yang pakunya panjang-panjang ditancepin tubuh kita terus ditarik seperti itu.
Itu rasa sakit. Dari kaki itu? Dari kaki. Itu dalam keadaan, Ustaz tuh ngerasain rasa sakitnya? Rasa sakit luar biasa Mas Ari. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini juga nih penting. Kalau ingat itu ya Allah, mau bermaksiat sedikit pun tuh takut Mas Ari. Itu kayak kita ditunjukkan seperti proyektor layar lebar ya. Itu seakan-akan kita semua di proyektor itu melihat segala maksiat dosa yang pernah kita lakukan. Di bumi mana, di sudut mana, kapan kita bermaksiat, semua ditunjukin sama Allah. Di situ Mas Ari. Jadi kayak flashback semua tuh? Ya, flashback semua Mas Ari. Ingat semua dosa-dosa, malunya luar biasa. Apapun Allah tunjukkan di situ. Segala maksiat yang pernah kita lakukan, siapa yang kita sakiti, entah orang, entah keluarga, dengan lisan kita, dengan sikap kita, dan lain sebagainya. Ini penyesalannya yang luar biasa, yang menurut saya tak kalah sakit juga dari rasa sakit yang kita hari itu. Kemudian, nah ini benar dari hadis Rasulullah, ketika sudah nafas di tenggorokan, itu ingat semua harta kita. Ya, sampai supaya harta saya waktu itu dalam kondisi ya diuji dengan ekonomi. Sampai harta saya uang 1.000 pun di saku, di celana levis belakang pintu pun ingat. Seakan-akan saya tolong itu semua harta saya infakin untuk menebus dosa-dosa saya. Saya pingin harta saya yang tersisa itu semua pengen diinfakin untuk menebus dosa-dosa saya Mas Ari. Itu ketika sudah nafas rasanya sudah di sini. Itu apa ya? Saya rasakan sendiri tuh nafas dada itu nggak berdetak. Dada itu nggak berdetak, rasa sakit itu waktu sakaratul maut itu. Dan ruh itu keluar. Ketika keluar, saya seperti tertegun melihat jasad saya itu, badan saya itu kaku. Ya gimana mayat seperti itu? Nah itulah ternyata ketakutan itu bukan cuma ketika proses sakaratul maut, sampai ruh pun keluar, itu juga ada rasa ketakutan yang luar biasa. Nah ini nanti sebenarnya ini banyak kejadian Mas Ari, mungkin nggak cukup saya jelaskan 1 jam 2 jam, tidak akan cukup seperti ini. Ini persis sebelum saya mendirikan pesantren. Ini juga yang menjadi energi saya, semangat saya mendirikan pesantren Tahfiz Motivator Quran Indonesia, seperti itu. Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Ari, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Ari, itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terekam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja, dan itu benar-benar saya rasakan Mas Ari. Nah disinilah ternyata orang kalau sudah wafat meninggal dunia, apalagi naudzubillah ada di neraka, itu tidak akan pernah putus asa, setiap detik menangis kepada Allah untuk balik ke dunia, untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ingat itu Mas Ari, ini yang saya takutkan. Naudzubillah, saya selalu hati-hati supaya lisan saya, sikap saya itu tidak nyakitin orang sedikit pun. Mereka tuh, Ustaz kan sendiri duduk ya, mereka nggak ada yang sadar kalau Ustaz lagi? Iya, nggak ada yang sadar. Disangka Ustaz di kamar aja? Iya, di kamar saja kayak gitu. Dan ini lagi Mas Ari, penting punya anak yang soleh-soleha. Di situ ada kedua orang tua, ada orang tua, suami istri Mas Ari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film susternya itu ngesot Mas Ari di bawah itu. Ustaz juga lihat yang di alam sana juga lihat? Semua itu banyak yang kita lihat Mas Ari, banyak. Terus ada kerangkeng, besi-besi yang panas membara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kedua orang tua ini? Tahu nggak apa yang dikatakan? Ya Allah, anak saya melupakan saya ya Allah. Saya mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya, mendidiknya, dan dia sekarang melupakan saya ya Allah. Aku terlupakan ya Allah, aku terlupakan hari ini. Itu merintih-rintih menangis Mas Ari. Nggak didoain gitu? Nggak didoain sama anaknya. Mungkin anaknya juga bermaksiat di dunia. Ini penting mendidik anak untuk supaya akidahnya kuat, agamanya kuat, Qur'annya kuat sebelum yang lain-lain. Ini ya katanya dengan Qur'an Mas Ari. Jadi inilah kenapa saya mewakafkan diri saya untuk Qur'an. Jadi ketakutan saya itu nyari masjid Mas Ari.
yang saya cari akhirnya masjid. Nah ini penting umat muslim untuk cari masjid gitu kan ya. Cari masjid, saya masuk ke masjid Mas Ari, adem, ada cahaya Mas Ari. Duh saya merinding tuh kalau ingat tuh nangis saya, ya Allah ya Allah ya Rabbal. Tapi orang nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat saya sama itu. Nggak ada yang lihat saya. Terus di situ ada anak-anak muda yang lagi pegang Quran Mas Ari. Yang lagi pegang Quran. Ya. Ada yang lagi pegang Quran. Kemudian wajahnya bercahaya, tuh rasanya tuh kayak tembus ke langit. Saya di pintu masuk itu kaget karena mencari pertolongan supaya saya hidup ke dunia. Saya ngeliat itu, nangis saya. Itu indah, mulia, berwibawa. Pokok dengan segala kemuliaan yang saya lihat tuh, ini asik banget nih orang gitu. Indah banget, wajahnya berseri-seri. Saya bertanya dalam diri saya itu bertanya, ada jawaban. Nggak tahu siapa, pokok ada jawaban, ada suara begini. Itulah orang yang hafal Quran. Itulah orang-orang yang mencintai Quran. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Quran Mas Ari. Itu bahasanya begitu. Itu bercahaya. Dan ini bahagia banget orang ini. Wajahnya berseri-seri. Saya sedih ngelihat kondisi saya. Karena saat itu kan saya belum punya pesantren, masih sibuk. Inilah itulah ya dengan segala kesibukan dunia. Kegiatan gitu, dulu apa kegiatan? Saya waktu itu ngajar, ya, kerja, kemudian jualan lah waktu itu. Saya jualan kayak gitu. Sehingga memang cita-cita buat pesantren itu sudah dari kecil, cuma nggak terwujud. Cuma saya habis di dunia waktu itu ya? Ya, betul. Seperti itu. Nah, akhirnya saya pergi meratapi nasib saya. Sedih, meratapi nasib saya. Flashback, selama di dunia itu meratapi nasib saya itu Mas Ari. Saya jalan, tapi yang diantara yang paling bercahaya itu adalah gurunya. Ada kiai, seorang kiai di tengah itu yang ngajarin Quran, itu yang paling bercahaya Mas Ari. Saya pergi ke mimbar, tempat imam sholat. Saya sambil nangis, saya berteriak Mas Ari di situ. Saya nangis, ya Allah, berkali-kali saya ngomong, ya Allah hidupkan saya walaupun 3 menit, hidupkan saya walaupun 5 menit. Kalau sebelumnya, saya pingin taubat gitu, pingin beribadah sama Allah gitu. Tapi ini beda, saya mintanya sama Allah beda. Ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup di dunia 3 menit saja, 5 menit saja, saya ingin taubat, saya ingin zikir, saya ingin sedekah, saya ingin semua kebaikan-kebaikan saya sampaikan kepada Allah. Saya ingin hidup ya Allah, saya ingin balik ke dunia ya Allah. Baru saya terakhir ingat dalam diri saya, ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup ya Allah 3 menit saja, 5 menit saja ya Allah, izinkan saya hidup di dunia ini ya Allah. Saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya, Allah. Saya akan berjuang untuk Quran. Saya akan wakafkan hidup saya untuk Quran, ya Allah. Itu doa saya sama Allah, Mas Ari. Ketika saya berteriak, nangis sama Allah, itu menjerit sama Allah, pokok pasrah total sama Allah. Saya sudah sampai lupa pada diri saya sendiri, sampai saya lupa siapa saya sampai lupa apa yang terjadi karena saya hanya hati saya, ya Allah minta hidupkan saya di dunia, saya wakafkan hidup saya untuk Quran, saya akan perjuangkan Quran sampai detak dan jantung saya yang terakhir, saya janji saya sama Allah. Tiba-tiba ruh itu balik Mas Ari. Saya itu kayak lagi tidur, langsung bernyawa lagi, saya bernafas, saya gemetar berjam-jam gitu, ketakutan ngalamin itu Mas Ari. Setelah itu, tidak lama dari situ, disitulah saya nekat keluar dari pekerjaan Mas Ari. Saya punya uang 500.000. Saya punya uang 500.000. Ini ada istri. Saya angkat uang saya itu, ya Allah, jika Kau ridho, Bismillah, saya akan mulai pesantren tahfiz dengan modal 500.000. Saya ngontrak di Depok, di daerah Cinere Mas Ari. Ya, satu rumah di situ awal-awal. Saya cari anak-anak yang tidak mampu, yang miskin, yang yatim, saya gratisin semua. Masalah gimana pun, saya kerja saat itu jualan nasi saat itu. Jadi saya tuh dari jam 3 udah masak Mas Ari. Jadi saya nyimak setoran santri itu dia di depan wajan sama istri, saya sendiri yang masak itu. Jadi santri itu sambil ngaji di depan kompor gitu. Setoran Qur'annya di depan kompor seperti itu. Maka santri-santri angkatan pertama ini jadi pengurus sekarang. Jadi pengurus, jadi pembina, jadi direkturnya di Motivator Quran seperti itu Mas Ari. Nah Ustadz, waktu Ustadz mulai bikin yang rumah tahfiz itu tahun berapa? Saya yang pertama itu mulai buat yayasan itu 2017. 17 tahun setelah itu ya? Iya. Aktif, benar-benar aktif itu sebenarnya pesantren kami 2018. 2018. Kejadian itu 2016 ya. Itu kejadian berapa lama Ustadz waktu kejadian itu? Saya mungkin seharian itu Mas Ari. Karena sudah nggak ingat apa-apa,
yang ada tuh rasa takut aja Mas Ari. Tubuh manusia sebenarnya diciptakan standar jujur oleh Allah. Tubuh manusia sebenarnya diciptakan standar ikhlas, standar yang baik. Maka orang yang nggak jujur, orang yang nggak ikhlas, orang yang bermaksiat, pasti itu perang batin. Ada kekacauan energi dalam dirinya Mas Ari. Maka dia tidak akan menemukan ketenangan gitu. Iya. Nah, ini panjang sebenarnya kalau bahas ini. Wah, menarik juga tuh. Nanti kalau bisa kita kulik juga tuh. Tapi menariknya bahwa ya benar juga ya, kalau koruptor itu nggak tenang karena dia bagaimana caranya untuk nutupin aibnya itu, betul. biar buktinya nggak ketahuan gitu. Dapat duit sih iya, tapi hidup nggak tenang kan gitu kan. Kayak orang habis nyuri gitu, ada polisi dikit kabur gitu kan, berasa kayak ngejar dia gitu, hidup nggak tenang. Ketika kita ada di alam setengah, maka kita begitu mudah dipermainkan oleh setan. Alam setengah tuh gimana? Alam setengah tuh begini, antara terang dan gelap, tengah-tengahnya abu-abu, remang-remang, abu-abu. Kalau ada di dalam gelap, ya sudah nggak perlu diganggu oleh setan. Ini sudah setan. Makanya orang kalau udah lulus lah dari dia gitu. Makanya sebenarnya juga perlu dipertanyakan. Kalau orang dikit-dikit maksiat, oh, setan tuh kuat banget. Setan itu ngerundel Mas Ari. Siapa yang godain lo juga sudah setan gitu mungkin kayak gitu. Antara gua repot pada kerjaan lain, lu juga udah setan gitu. Antara laut dan darat, tengah-tengahnya itu pantai. Jadi pantai itu kan banyak maksiat. Orang-orang yang auratnya dan lain sebagainya. Antara yang menutup auratnya sama yang telanjang, kira-kira tengahnya apa Mas Ari? Seksi. Iya. Ya seksi kan? Kebuka banget enggak, tapi pakai baju juga enggak gitu. Jadi penasaran laki-laki kan? Sampai kemana-mana gitu kan? Kalau telanjang kan di jalan misalnya, oh gila dia gitu kan? Kalau ketutup kan aman kayak gitu seperti itu. Sama dengan ketika kita niat hijrah, niat untuk melakukan kebaikan setengah-setengah, setan di situ main. Makanya kalau mau sholat juga setengah-setengah, ragu-ragu, was-was, setan main di situ. Maka melakukan kebaikan jangan setengah-setengah. Orang melakukan maksiat itu nekat Mas Ari. Dan berani nekat gitu. Maka kita melakukan kebaikan juga harus berani dan nekat. Kira-kira begitu. Menarik nih kayaknya nih. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, kenapa orang melakukan maksiat karena udah ngebayangin nikmatnya. Nah, itu. Kalau orang males ibadah karena ngebayangin capeknya. Nah, iya. Dipikirnya udah capek duluan gitu kan. Iya, capek duluan padahal kalau maksiat juga capek, tapi yang dipikirin nikmatnya. Iya. Ini relate semua sepertinya malah ya. Nah, saya dengar ada kali kedua. Nah, kalau itu udah punya pesantren ini kali kedua nih. Sudah punya pesantren Mas Ari. Kejadiannya gimana? Kejadiannya itu saya lagi survei ini sama wali santri Mas Ari. Tapi nggak ini yang kedua ini nggak sampai level masuk ke alam itulah kayak yang pertama ya. Cuma sama saja, mengerikannya juga sama Mas Ari. Kalau yang kedua ini setelah saya mendirikan pesantren, sudah ada beberapa santri, kemudian saya pergi ke puncak ya. Ketika jam 2 malam itu saya untuk sholat malam di situ Mas Ari. Masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Kan saya capek nih nyupir. Itu wali santri itu teman saya juga ke depan sholat gitu kan. Saya duduk dulu di belakang agak ke kanan. Ketika duduk itu ada suara juga Mas Ari. Edi, waktunya kamu di dunia sudah habis. Ini lagi masih di dalam mobil? Masjid, dalam masjid. Oh, dalam masjid. Lagi duduk Mas Ari. Lagi duduk. Kira-kira coba bayangin bahwa yang sama kayak iya. Ada bahasa waktunya kau sudah mati. Waktumu hidup dunia sudah selesai. Maka tubuh saya itu perlahan jatuh ke sebelah kanan Mas Ari. Dan tatapan saya kosong melihat wali santri itu, saya pengen teriak, "Pak, tolong saya, bangunkan saya," gitu. Itu nggak bisa. Tapi keinginan saya, dorongan dalam diri untuk ngomong, untuk minta tolong itu ada, tapi nggak bisa dikeluarkan itu. Hanya tatapan saya kosong, cuma berbaring sebelah kanan, saya ngeliat di situ, lagi-lagi roh itu ditarik dari kaki. Ya Allah. Dengan rasa yang sama? Rasa sakitnya orang yang sakaratul maut itu nggak bisa digambarkan. Inilah bagaimana sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah dengan doanya Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut itu kan. Maka Rasulullah itu kan ketika sakaratul maut nyampe ke dadanya kan diangkat tangannya. Ya Allah, timpakan semua rasa sakit itu kepadaku, asalkan jangan kepada umatku. Jadi sebenarnya sakaratul maut itu jauh lebih berkurang karena doanya Rasulullah.
Ini bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Walaupun sudah dikasih diskon aja masih segitu. Masih diskon seperti itu, gitu kan. Satu salah gini, kalau orang meninggal, misalnya kecelakaan, tak langsung meninggal. Itu proses rasa itu juga tetap ada. Sama Mas Ari, proses sakaratul maut itu sama, kecelakaan, pesawat, ditembak atau apapun itu sama itu semua Mas Ari. Bukan perkara fisik ya itu Bukan ya? karena fisik, bukan pas tiba-tiba keluar ruhnya, enggak. Ada proses di situ Mas Ari. Allah. Ada proses seperti itu. Itu gimana yang kedua tuh? Jadi ditariknya sama, sakit sama. Paling sakit prosesnya ketika apa tuh? Sakit semua, susah ini. Sakit semua Mas Ari. Maksudnya ngilu saya maksudnya kan dari ujung kaki gitu ya? Iya, ujung kaki. Makanya kalau orang sudah mau sakaratul maut itu kan kita cek kakinya mungkin ya, sudah dingin, mulai ya? ini dingin dan lain sebagainya. Itu sampai dada. Yang Dan memang nggak bisa ngomong memuncaknya itu apa-apa. sih. Memuncaknya memang di sini Mas Ari. Saya tuh rasakan, tapi otak saya tuh saya terasa on Mas Ari. Masih jalan gitu. Memang dibilang kadang mata masih denger dan otak masih bekerja. Masih bekerja, tapi jantung itu udah ada Berhenti, detaknya, ya. deg-deg itu sudah nggak ada gitu. Nah disitulah otak saya masih jalan Mas Ari. Nggak bisa ngomong tapi otak jalan, saya nangis dalam pikiran saya itu, ya Allah, jika kau izinkan saya hidup 3 menit saja, 5 menit saja, saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya. Waduh, ini kayak semacam apa namanya agak sedikit berasa Ustaz, apa yang Ustaz ceritain tadi gitu. Apalagi masalah kayak di parut itu sama dan Makanya, sakit yang nggak berdarah itu Ustaz. Betul, sakit nggak berdarah. Maka orang kalau melakukan maksiat itu sebenarnya nekat Mas Ari. Kalau ingat kejadian itu, nekat bener mereka ini. Kita, saya mungkin selama ini, ya mungkin dia, makanya Allah tuh ngerti hambanya memang kadang berat di situ, ujiannya hawa nafsu dan lain sebagainya. Maka Allah selalu menunggu tobat kita kan kayak gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan telah bertobat ya teman-teman semuanya ini, Masya Amin. Allah. Amin. Tapi kalau dalam Islam, mati suri itu ada nggak sih? Karena kalau sudah mati, wafat, meninggal, nggak bisa balik lagi ke dunia. Walaupun dan anehnya memang orang kalau sudah masuk ke alam kematian barzah itu Mas Ari, itu setiap detik hanya pengen balik ke dunia nyesel. Itu aja yang dirasakan Mas Ari. Pengen balik. Dan tidak ada putus asanya. Pokoknya minta hidup, ya Allah hidupkan saya, hidupkan saya, hidupkan. Itu aja yang muncul, yang disampaikan orang-orang yang sakaratul maut atau orang-orang yang sudah meninggal dunia itu Mas Ari. Bahkan Ustaz sendiri juga begitu kemarin ya? Iya, begitu Mas Ari. Tidak ada orang putus asa itu untuk minta hidup dunia itu, nggak ada yang sudah meninggal itu Mas Ari. Semua minta untuk dihidupkan kembali. Di sana ada perasaan capek nggak? Nggak ada Mas Ari. Nggak ada. Lari capek itu Lari nggak ke ada? sana kemari, saya keliling ke sana kemari, cari orang yang bisa bantu saya supaya saya hidup lagi di muka bumi ini. Gitu ya. Jadi ketika hidup ini kayak semacam membayar janji. Nanti gimana ya Ustaz? Bagaimana menjaga kekonsistensian gitu? Apa kemudian dirilis diingat terus masa itu gitu untuk? Ya, salah satu caranya. Lagi-lagi mindset sih memang Mas Ari. Ingat ya. Maka perlu kita di sepertiga malam tuh merenungkan diri kita. Ya. Jadi sebenarnya saya ini sekarang ngeri sedap kalau tidur Mas Ari. Jangan-jangan sudah nggak hidup lagi saya itu. Oh. Ingat itu. Jadi kalau tidur malam itu ngeri sedap Mas Ari. Maka saya mewajibkan diri saya itu untuk merojaah misalnya sebelum tidur itu, sholat hajat misalnya. Karena khawatir nih malam saya yang terakhir gitu. Ya Mas Ari. Allah. Karena sudah ada kejadian kan. Nikmat banget Ustaz dikasih rasa itu ya. Jadi sejak kejadian itu ada rasa berlebihnya ya, yaitu mewaspadai apakah ini waktu terakhir. Betul. Lebih waspada lagi saya Mas Ari. Tapi ini sebuah keberuntungan saya rasa itu. Banyak juga orang yang lupa kan gitu. Ya. Ya kita ngerasa kalau mau tidur ya besok pasti akan hidup lagi gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita yakinnya ya. saya yakin gitu. Saya yakinnya bahwa dia besok akan hidup lagi Bener. gitu. Tidur nggak baca bismillah, bangun nggak alhamdulillah juga gitu kan. Iya. Berasa akan bangun lagi aja gitu kan. Dengan rutinitas yang ada gitu. Padahal banyak juga orang yang ketika tidur itu terakhir gitu. Tapi ya yang udah pernah tahu apa namanya, hal ini pun kadang juga suka lupa kan begitu, bahwa ya kapan aja bisa dipanggil. Tapi Ustadz diberikan rasa yang membuat terjaga ini, Masya Allah. Akhirnya tahapan untuk membayar janji tersebut dimulai ketika sama istri akhirnya bikin pesantren ini. Pesantren Mas Ari.
pesantrennya ini dikhususkan untuk anak-anak gratis gitu? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau mampu bayar, kalau duafa yatim gratis gitu. Seperti itu Mas Ari. Dan di mana, alhamdulillah ada yang di Bogor, yang di Bogor ini yang berbayar ya, tapi juga ada yang beasiswa. Di Bogor ada 2 Mas Ari. Kemudian ada di Sumatera Barat, ada di Tanjung Pinang, ada di Jawa Timur. Semua ada 8. Ada 8, Masya Allah. Sisanya itu gratis sudah. Yang di Bogor ini yang berbayar, sisanya itu gratis Mas Ari. Dari 2017 sampai saat ini sudah ada sampai 8. Ya, sudah ada 8 pesantren. Ketika hal kejadian tersebut ada dan Ustadz berjanji untuk berjuang di Quran gitu kan, setahun berikutnya kemudian Ustadz sudah membuat rumah tahfidz. Berarti kan Ustadz saat itu memang sudah jadi penghafal Quran atau kemudian setelah itu baru proses kemudian jadi menghafal Quran? Memang saya sudah ngafal sebelumnya. Masya Allah. Di pesantren dan di kampus PT IKI. Sebenarnya saya pingin buat pesantren, pingin ngabdi di masyarakat itu sudah ada Mas Ari. Cuma kan ragu-ragu. Otak kiri kan kebanyakan mikir gitu kan. Hanya dikasih tunjuk saya itu sama Allah, udah nekat sudah. Ya, nekat bener kayak gitu. Sebenarnya di Bogor ini baru 1 tahunan Mas Ari. Sebelumnya saya 3 tahun tuh ngontrak di Cinere. Kan ada beberapa hal, kita sudah ada 200 santri, ada 18 rumah yang kita kontrak gitu Mas Ari. Kita diusir Mas Ari. Kita dikasih waktu cuma berapa hari pindahan ke Bogor itu. Di Bogor pun kita belum punya apa-apa Mas Ari. Ya. Akhirnya kita ngontrak juga, 3 bulan kita bangun gedung. Ya aset-aset saya semua jual semua Mas Ari. Harley, Alphard, semua kita nggak punya apa-apa sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak punya rumah. Ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah ada memperjuangkan Quran, santri dan lain sebagainya, sangat bersyukur sekali. Kemudian juga ini mungkin salah satu bagian kecil yang saya janjikan sama Allah ketika saya hidup untuk memperjuangkan Quran. Rezeki juga dimudahkan gitu dan Dimudahkan semuanya. Tenang gitu ya hidupnya. Tenang. Nah kalau metode apa nih Ustadz yang Ustadz tawarkan kepada yang belajar gitu? Ada mindset apa sih yang mesti dimiliki masyarakat gitu? Ketika mungkin banyak yang lagi mulai ngaji kan, kegiatan bisa sama, pekerjaan bisa sama, tapi mindsetnya yang berbeda kan. Mindset dulu tujuannya untuk apa, sekarang untuk apa gitu kan. Nah, apa yang mestinya ditanamkan tuh, mindset apa? Niat dan tekad Mas Ari. Niat dan tekad. Kita ini sebenarnya urusan dunia itu sukses Mas Ari. Contoh begini, kalau kaitannya dengan Quran ini ya, karena memang saya dihidupkan oleh Allah tuh mungkin karena barokahnya Quran. Kita sekolah SD kan berhasil ya, dapat ijazah. Ya. SMP, SMA, sampai kuliah S1, S2 kan berhasil. Kenapa? Karena ada tekad yang kuat. Berhasil kita, urusan apapun, keluarga, pekerjaan, karir, berhasil. Kenapa? Karena kita meluangkan waktu. Karena kita merasa butuh, maka kita berhasil. Pertanyaan kita, kenapa kita nggak berhasil di situ? Karena kita tidak merasa butuh. Kita nggak luangin waktu. Dan kita tidak meluangkan waktu. Seperti itu Mas. Maka kita ada program yang namanya program Amazing Hypnotic Quran Camp untuk yang usia-usia 30 tahun ke atas Mas Ari. Alhamdulillah usia 60 tahun, 70 tahun sekarang sudah ada yang 15 juz, 20 juz, bahkan Anda sudah selesai 30 juz. Itu gimana caranya? Ada ilmunya. Jadi ternyata Quran itu bukan karena sibuk, bukan karena tidak sibuk, bukan karena anak muda. Siapapun yang mau usia berapapun itu bisa, sangat bisa. Bahkan sampai dengan semua kesibukan sepadat apapun sangat bisa. Yang penting tahu caranya dan ada tekad yang kuat Mas Ari. Karena ternyata Mas Ari kalau kita sudah tahu, makanya saya katakan di sini tidak akan pernah orang itu merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghafal Quran, asalkan niatnya benar. Kemampuan otak manusia itu dahsyat. Mas Ari itu punya peluang dan potensi besar untuk ngafal. Contoh begini, Mas Ari 5 hari yang lalu pakai baju apa? 5 hari yang lalu? 5 hari yang lalu pakai baju apa Mas Ari? Oblong kayaknya saya kalau kemarin. Kalau kayaknya itu ragu berarti. 7 hari yang lalu pakai baju apa? Saya lihat di Instagram dulu kalau gitu ya. Lupa ya 7 hari yang lalu. Sekarang Mas Ari nikah sudah berapa tahun yang lalu? Udah 15. Sudah 15 tahun yang lalu ya. Waktu akad ingat nggak pakai baju apa? Ya tahu dong pakai. Apa? Coba sebutin. Ya pakai baju koko. Koko. Waktu resepsi ingat pakai baju apa? Pakai baju adat. Pakai aja. Warnanya ingat? Yang di mana nih? Di Palembang apa di Jakarta? Di Jakarta deh. Gitu Jakarta, kan? Hitam. 15 tahun yang lalu Mas Ari ingat banget. Kenapa 7 hari yang lalu bisa lupa?
pertanyaan besar dalam diri kita. Ternyata kemampuan otak kita mampu merekam dengan waktu yang jangka lama, long term memory, masuk otak kanan. Kenapa kita ingat 15 tahun yang lalu? Karena kita butuh, karena spesial, karena istimewa, karena penting, karena menyenangkan dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak ngafal Quran? Kenapa kita lupa ngafal satu ayat sampai lupa? Karena dalam diri kita, alam bawah sadar kita mengatakan seakan-akan kita nggak butuh Quran. Quran nggak spesial, Quran nggak istimewa, Quran nggak penting. Kita kan waktu sisa-sisa aja yang diberikan, apa yang kita luangkan. Dari 24 jam yang kita kasih sama Allah, waktu yang kita luangkan untuk itu hanya waktu yang sisa-sisa. Seperti Ya itu. Allah. Makanya kita selalu perlu introspeksi diri, merenungkan diri seperti itu. Kayaknya nih banyak tertampar juga nih kita nih kayaknya nih. Memang kayaknya terlalu sibuk sesuatu untuk yang kita nggak kita bawa padahal ya. Tadi kalau dekat cerita Ustaz tadi, andaikan mungkin ketika finishnya itu lagi dekat sama Quran, sebuah keberuntungan pada saat itu. Ada apa namanya, nasihat apa buat mungkin ya banyak yang baru mungkin mau belajar, mau mendekat gitu ya. Dan ada yang lagi coba menghafal, nggak hafal-hafal misalnya. Pokoknya masih di awal banget gitu. Maksudnya jangan sampai jiper gitu, Ustaz. Bahwa kita satu langkah aja kita mendekat dengan Allah, tentunya juga kan pasti rahmat Allah itu kan dekat gitu. Betul. Niat dan tekad, Mas Ari. Sebenarnya banyak, tapi pada intinya niat dan tekad dan mindset, Mas Ari. Ya, karena kalau sudah niat tekad, ya makanya tadi kalau nyambung keikhlasannya karena Allah, ikhlaskan semuanya karena Allah, maka nanti energi kita akan menyatu dengan energi ketuhanan. Nanti yang bergerak energinya Allah itu. Nanti Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan keluar. Kalau memang tekad kita sudah kuat, Mas Ari. Kalau saya dulu begitu, ketika niat berubah, saya mindsetnya begini. Orang lo bermaksiat itu gila-gilaan, Mas Ari. Nekat ngeluarin biaya sekian dan berani banget gitu. Walaupun nyawa taruhannya, misalnya orang ngerampok, mencuri itu kan nyawa taruhannya. Tapi mereka nekat dan mereka berhasil loh, Mas Ari. Sukses loh mereka. Kebanyakan sukses kan? Orang koruptor tuh nyuri uang negara itu, ya, itu nekat itu. Istiqomah gitu ya. Istiqomah dan berhasil kan? Nah kita ya termasuk orang-orang yang berzina itu nekat sebenarnya. Dan maksiat-maksiat yang laki itu nekat sebenarnya. Kenapa kita kalau sudah niat untuk hijrah, niat ke yang lebih baik, sudah nekat bismillah. Tapi memang di situ kadang di awal itu ada dalam setengahnya, Mas Ari. Ini juga jadi pedoman bahwa Allah pasti memberikan kabar bahagia. Pasti ini Allah mengatakan, Allah kan nggak mungkin bohong, Mas Ari. Tinggal keyakinan kita. Keyakinan kita itu memang bertingkat-tingkat, Mas Ari. Maka perlu dilatih gitu kan. Di surat Al-Isra halaman 283 itu ayat kedua dari atas paling kanan, juz ke-15 itu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk. Berarti supaya kita nggak sesat. Allah memberikan Quran supaya kita nggak jalan sesat. Ini pembicaraan kita jadi tebel daging nih ya teman-teman ya. Berawal dari ngomongin mati suri, ternyata banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dan juga ilmu yang luar biasa bermanfaat. Jadi bikin gatal mau ikutan kelasnya kan kalau gitu. Cuma saya penasaran itu bagaimana bisa menghafal dengan cara apa tadi? Hipnotik Quran. Hipnotik Quran. Itu bukan hipnotis kayak uya-kuya ya Mas Ari. Hipnotis tidur. Oh, tiba-tiba tabarakalladzi gitu. Saya juga mau kayak gitu Mas Ari. Iya. Tapi itu lebih kepada bagaimana kita menghafal itu karena cinta kita sama Allah. Kenapa saya katakan orang hafal Quran itu banyak stres. Santri-santri di pesantren banyak stres. Kalau ngafal Quran di pesantren tahfiz stres, nggak betah, pasti ada yang salah. Orang ngafal Quran itu pasti bahagia, pasti happy, pasti nyaman. Maka dari konsep hipnotik Quran dulu itu yang kita konsep adalah bagaimana kita ngafal Quran itu butuh banget, menikmati. Sampai ketika kita programkan di level 2 dan level 3-nya itu belum ngafal aja, kalau perlu baru pegang Quran itu harus sudah nangis Mas Ari. Karena rindu dan cintanya kepada Allah. Jadi ngafal bukan pengen jadi hafidh. Ngafal bukan karena pengen ikut MTQ, bukan pujian orang dan enggak, tapi karena cinta kita kepada Allah. Asiknya Mas Ari ketika kita bertahap. Kenapa sih orang ngafal Quran itu istimewa? Karena ngafal itu gak cukup sekali. Kalau baca sekali kan. Kalau ngafal itu bisa berkali-kali Mas Ari. Maka Rasulullah itu menyampaikan asiknya orang ngafal Quran itu, kalau kamu ngafal baca Quran
ngafal ini pahala. Tapi kalau kamu terbata-bata, ditambah lagi pahalanya. Masya Allah. Seperti itu Mas Ari. Sampai-sampai ikan di lautan itu berselawat kepada orang yang hafal Quran. Jangan kita bayangin lelahnya dulu, Iya. tapi nikmatnya. Justru ini yang ditawarkan sama coach adalah nikmatnya dulu. Nikmatnya dulu Mas Ari. Cara melawan setan, setan istiqomah, tekad kuat. Ya udah tekad kuat istiqomah juga kayak gitu. Waduh. Orang melakukan bermaksiat tuh mikirin nikmatnya dulu. Bagi kita ibadah, mikirin aja nikmatnya. Kalau sholat, ya Allah, alhamdulillah nanti doa saya dikabulkan. Ketika sujud, ya Allah, itu nanti doa kita, kondisi kita paling dekat sama Allah ketika justru kita sujud. Misalnya kayak gitu. Ketika kita mau sedekah, bayangkan orang yang kita bantu, masjid yang kita bantu nanti jadi amal jariah. Itu bayangin yang baik-baik dulu gitu. Masya Allah. Dan mindset kita juga harus dirubah nih Mas Ari. Misalnya sedekah, bantu fakir miskin, bantu masjid, bantu pesantren dan lain. Itu mindset kita dirubah. Bukan mereka yang butuh kita yang butuh mereka. Tapi kesimpulannya bahwa tadi Ustadz sudah memberikan kepada kita bahwa kadang-kadang orang melakukan maksiat itu bisa nekat. Karena terbayang nikmatnya. Nah. Orang ibadah itu bisa males karena terbayang capeknya. Tapi kalau kita pikir ya, orang maksiat ngelakuinnya sekali, dosanya terus. Orang ibadah capeknya sekali, pahalanya terus. Benar Ustaz? Iya, setuju. Oh, Masya Allah. Setuju. Ini saya putri-putri dari Ustadz ini banyak lekukan-lekukan tersembunyi yang tentunya juga kalau mau tahu langsung aja IG-nya apa Ustaz? Coach Ustadz Edi. Waduh, Masya Allah. Langsung aja di follow. YouTube-nya Ustaz? Saya nggak main di YouTube. Nanti Paling teman-teman- motivator Quran aja. Oh, kalau gitu teman-teman suruh bikinin YouTube-nya nanti. Siap. Siap kalau gitu. Terima kasih Ustaz untuk memberikan kengerian ini buat saya. Tapi memberikan alasan untuk kita lebih takut sama Allah. Kadang memang manusia perlu di shock terapi. Benar Ustaz. Ya. Nanti diinfokan saja kapan ada kelas-kelas itu Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz waktunya, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan juga follow Ustaz juga. Dan jika terasa ini bermanfaat, silahkan di-cut, di-reshare lagi kepada teman-teman semuanya supaya menjadi manfaat buat yang lainnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.